apa lagi? Yang ketiga. Nah, yang ketiga pertanyaannya Bang Andri nih. Ya, apa tadi itu? Masalah siksa kubur. Siksa kubur, ya. Siksa kubur kalau saya bukan mau menjawab. Mati dulu. Ya, Satu, saya belum pernah mati sehingga saya belum pernah dikubur. Ye. Satu ya. Terus kalau pernah lihat itu kan sinetron. Ye. Ya kan? Ya. Boleh ngarang dong. Heeh. Ya kan? Kalaupun ini katanya kan. Katanya itu kan bukan fakta. Ya. Opini. Opini. Itu katanya sesuatu yang kita dengar. Dengar itu kan nggak fakta. Yang kita lihat juga itu hanya sudut pandang. Apalagi yang dilihat itu sinetron. Yang dibuat-buat juga. Ada skenarionya, ada sutradaranya. Gitu ya. Kalau boleh saya pakai sudut pandang lain. Saya memandang dari sisi lain tentang kubur. Mohon maaf. Pemahaman saya yang dimaksud Pak Andri, mesti kubur yang dimaksud adalah gundukan tanah yang ada di pemakaman. Betul kan? Itu ya. Oke. Yang pernah menyaksikan siapa? Nggak ada. Kalaupun ada, katanya. Dicari katanya siapa nggak ketemu. Oke ya. Oke. Saya boleh nggak pakai sudut pandang lain di luar itu? Monggo. Ya. Oke. Saya memandang orang yang di depan saya ini adalah gundukan tanah kuburan. Mau tersinggung, mau nggak tersinggung, terserah. Disorot. Ini gundukan tanah kuburan. Gundukan tanah kuburan. Gundukan tanah kuburan. Gundukan tanah kuburan. Kecuali saya. Kan nggak kelihatan. Ya kan? Bagaimana Pak Warto mengatakan ini gundukan tanah kuburan? Di Quran dijelaskan ini yang tampak itu. Ini terbuat dari tanah. Di surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'ala macam-macam lah. Tanah ya. Nah kalau di sini udah keluar tanahnya. Biar udah mandi juga. Tanah apa Pak? Saya tanya, di dalam gundukan tanahnya ada yang dikubur di dalamnya apa tidak? Ada. Nah, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, pernah nggak bahagia? Pernah. Seneng? Pernah nggak susah? Pernah nggak merasa sakit? Pernah nggak menderita? Mati Pak. Kalau tadi bilang ada yang tersiksa, berarti kan memang ada kan? Memang ada. Kalau ada yang dapat nikmat dikubur, ada kan? Ada. Lah ya udah mau nanya apa? Apa mau dibantah ini? Ya. Mau diteliti monggo, mau dipastikan silakan. Ya. Apa tak buktikan sekarang? Nah, gimana tuh Pak? Pembuktiannya gimana? Saya tonjok kamu. Ya. Sakit hati nggak? Sakit dong. Iya. Di sini benjol, di sini sakit hati. Kalau udah sakit hati Pak, sakitnya tuh di sini Di Pak. sini Pak. Bukan di luarnya. Di luarnya sebentar hilang Pak. Yang di dalamnya itu loh Pak. Saya bisa Pak memaafkan, tapi nggak bisa lupakan Pak. Aktif Pak. Gitu ya. Iya. Mau dicoba tak? Iya. Udah buktiin. Udah pernah Pak. Ya udah lah. Jadi kenapa kita nggak bicara yang Real. yang bisa diterima akal, Iya. bisa dipastikan, dan buktinya ada. Kalau itu yang tadi ceritakan, ayo kita bareng-bareng ke kuburan lah malam ini. Kita cek mana yang dapat nikmat dan mana yang tersiksa gitu loh. Sudah ada yang meneliti gitu? Ya, saya rasa kuburan tetap kuburan Pak. Nah itu dia. Kalau ini yang barusan saya ngobrol, Ya, itu lebih kepada apa yang dialami secara rohania kita. pernah merasakan? Pernah. Pasti. Ada buktinya kan? Ada buktinya. Iya. Ngapain sih susah-susah? Ribun Pak Tarso. Atau saya bisa bikin kesimpulan begini, kalau itu pun boleh sebuah kesimpulan ya. Jadi alam kubur itu sebenarnya seiring dengan alam kenyataan kita saat ini. Kalau kita merasa senang,
ya senang juga nanti di kuburannya gitu kan. Atau kita merasa susah di sini, di kuburannya pun kita akan merasa susah, karena rasa itu bersinergi ya. Bersinergi itu artinya terus ada gitu kan, sampai ketika jasad ini pun tidak ada, begitu ya kali Pak. Ya. Kita sudah kesimpulannya gampang. Gimana? Yang simpel aja lah, jangan ribet-ribet gitu. Gimana? Jadi kesimpulannya, kuburan bukanlah alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan. Betul nggak? Ya. Kuburan itu tempat mengubur fisik kita. Ketika jiwa ini sudah tidak terkubur, kembali. Betul nggak? Nah, alam kubur ya ini. Maka pertanyaan alam kubur dari sekarang, marobuka itu sekarang yang kau harus yakin, jangan ragu. Neng kono gak iso jawab. Gak bener, persik. Becut. Ada becut. Ya. Lale kan. Kan gua beli ya. Anta kulu yaumal kiamati inakuna haza gofili. Jangan gopla kamu. Marrobuka. Allah Rabbi gitu. Iya, lambe muntar bocah. Bener. Lah ngono ae lak penak lha sak dipikir dawa-dawa lah. Dadi bantah-bantahan lah debat gak karo. Iya betul. Yang bisa kita sikapi, makanya usahakan hidup ini jangan pernah dijadikan penderitaan. Kalau kamu menderita, nanti nularin penderitaan sama orang lain. Karena kamu nggak pernah punya seneng, gimana menyenengin orang. Udah kita menderita, datang gimana Yandri? Gua hidup gini-gini amat. Ya kalau gini-gini amat bagaimana Yandri? Ketika nggak gini-gini amat, kan Yandri. Man kemana? Kata kok senyumnya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Iya, paham. Ayo, kita harus senang hidup ini. Udah seribet, seruwet, senggelimet, semumet apapun, jangan lupa bahagia. Serepot, sesibuk, ruwet, jangan lupa bahagia. Kalau sampai nggak punya bahagia, boro-boro bisa membahagiakan istri, lu aja kagak punya bahagia. Lu kagak punya senang, ya mana menyenangin orang. Coba deh, orang yang sedang suntuk, menderita, kemana-mana ya wajahnya aja kagak ngenakin. Ketemu orang nggak bakalan cerita senang, Pak. Ayo. Wah, gua lagi seneng nih. Paham ya? Paham. Kalau sudah tahu itu hikmahnya, ayo hidup ini dibikin seneng. Kan gitu. Nanti kita bisa nyenengin orang, atau setidaknya kalau nggak bisa bikin senang orang, jangan bikin susah orang. Kan enak. Udah. Kalau nggak bisa nguntungin orang, jangan ngerugiin orang. Udah, beres itu. Simpel. Tanggapan. Sebelum itu saya mau nyari kesepakatan sama Pak Kiai, Pak. Minta kesepakatan ya? Kesepakatan. Narasi itu saya tambahin, Pak. Apakah sepakat atau enggak? Begini. Barang siapa yang enggak bisa menemukan surga waktu di dunia, dia tidak akan menemukan surga di akhirat. Sepakat enggak ya, Pak? Sepakat. Narasi gitu. Sepakat. Ya, deal. Oke. Kenapa? Alasan sepakat ya, saya umatnya Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad itu di surga, masih di dunia. Iya. Nabi Muhammad itu menyatakan baiti jannat itu masih hidup di dunia. Dan itu terkenal. Nah kita umat Nabi Muhammad kok nggak siap masuk surga? Kok nunggu nanti yang belum jelas? Udah gitu belum tentu lagi ya. Itu kan gak enak. Saya rajin ibadah Pak, rajin sholat, dijamin Pak pasti masuk surga. Belum tentu. Ya insya Allah. Mudah-mudahan. Kiainya masih insya Allah ditambah mudah-mudahan. Singan. Gimana? Ya, gimana Pak Tarso? Lanjutannya. Udah sepakat nih kita nih. Sepakat nih. Oke, sepakat. Saya juga ini mau nyari kesepakatan lagi, Pak. Iya. Masalah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini menariknya begini Pak Kiai. Menurut opini katanya, itu juga katanya, tapi memang buat ceramah di mana-mana. Tapi kan sifatnya masih katanya, kepastiannya kayaknya saya masih meragukan. Setelah saya ngaji-ngaji ini kok ada kejanggalan, malah aneh gitu menurut saya Pak.
menurut informasi atau kata orang, barang siapa melakukan suatu pekerjaan yang tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim, niscaya dia terputus dari rahmat Allah. Iya. Saya mau nyari kesepakatan, benar apa enggak itu? Yang apa? Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan baik tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim, terputus dengan terputus dengan rahmat Allah. Iya. Itu sepakat. Pakai sepakat. Kalau nanti sepakat saya baru nanya. Kalau pakai nggak sepakat saya nggak nanya. Oh gitu. Saya sepakat apa tidak? Iya, Saya sepakat karena saya saya tahu. Ya. Saya sepakat karena saya tahu. Masalah Oke. yang nggak tahu nggak sepakat nggak masalah. Oke, kalau karena Pak Kiai sepakat saya Ya, baru ya. ingin pertanyaan. Iya. Dulu kan memang saya bukan dari basic ya kayak pesantren ya, kayak Mas ini terus Pak Lukman tuh emang basicnya pesantren. Saya emang dilahirkan dari keluarga yang memang Islam, artinya walaupun Islam abangan begitu saya lahir udah dari orang tua udah diserahin doktrin begitu, kamu masuk Islam begini dah. Saya ikutin aja. Tetapi setelah saya ngaji di sini tuh kok ada timbul ini Pak Kiai, kejanggalan menurut saya. Kejanggalannya begini. Kalau memang itu disepakati Pak Kiai, bagaimana kita meyakinin sesuatu sedangkan sesuatu itu belum bisa kita buktikan. Ya. Artinya begini. Misalnya saya meyakini sesuatu, gampangannya saya ambil contoh gini apa nih? Paling tidak sesuatu itu yang kita yakin itu saya itu kenal, paling enggak. Kayak misalnya saya ini hidup di Padepokan. Kalau misalnya ada acara keagamaan, terus saya nyari dana keluar, otomatis kan paling enggak kan saya kenal dengan Padepokan. Sama kamu apa yang Padepokan? No, saya pengurus Padepokan itu. Bagaimana orang yang di luar itu mengatasnamakan sesuatu yang dia nggak kenal? Artinya itu bisa saya terjemahkan ke situ, ke Bismillah tadi. Bagaimana kamu menggunakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan kamu nggak kenal apa itu Bismillah? Ya. Sama dengan hakikatnya syahadat. Bagaimana kamu bisa diterima syahadat, sedangkan syarat syahadatnya nggak kamu penuhi? Ya. Kan selama ini kan syahadat itu kan cuma mulut, ya kan? Kesaksiannya nggak ada kan? Nah, Bismillah juga begitu sama, Ya. hampir mirip-mirip. Ya. Kamu mengatasnamakan Bismillah, sedangkan Bismillah sendiri kamu nggak kenal sama Bismillah. Ya. Jadi mohon Itu kan. penjelasannya yang detail Pak. Ini kayaknya mirip-mirip dengan syahadat nih Pak. Ada kemiripan ini Pak. Masalahnya kan itu kan. Iya. Berarti kan Pak Tarso udah tahu masalahnya. Iya. Yang mau ditanyakan apanya? Yang mau ditanyakan penjelasan detailnya Pak. Kalau masalah tahu sih tahu, tapi taunya itu ngambang Pak. Jadi belum mantap gitu Pak. Ya. Iya. Sip. Saya tak nanya Andri aja. Ya. Iya. Andri udah hafal Bismillah belum? Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hafal? Hafal. Beserta artinya. Hafal ya. Udah berapa tahun kamu hafal itu? Sudah TK lah. Iya. TK lah. Ini sudah diajarin TK ini. Nah. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Terus Bismillahirrahmanirrahim yang kamu hafal 20 tahun lebih itu sudah jadi apa? Belum jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, Pak. Nggak jadi apa-apa. Kenapa ya? Karena nggak kenal Bismillah. Mau jadi apa? Kan udah tahu masalahnya itu. Ya, Gimana ya, ya. orang main kalau dia nggak kenal? Iya. Makanya lo solusinya, ya kamu harus kenali apa yang kamu ucapkan. Jangan cuman ini fathahnya berdiri panjang 2 harakat. Ini ada tasjid harus dibaca tebel Bismillah, jangan gitu-gitu terus. Ya kan? Dikenal dulu Bismillah itu apa? Bismillah itu dengan nama Allah, artinya dengan atas nama Allah. Kan gitu. Mana mungkin seorang mengatasnamakan Pak Warto kalau dia nggak kenal Nggak kenal Pak Warto lah. Maksudnya begitu Pak. Sama Ya, Pak kenali Warto ya. nggak kenal ya. Kalau kenal Pak Warto, saya berbuat ini atas nama Pak Warto.
kalau saya melakukan ini atas nama Pak Warto, sementara yang saya lakukan sesuatu yang tidak disukai Pak Warto, itu bakal mengundang murka Pak Warto. Iya. Tetapi ketika saya lakukan sesuai dengan kehendak Pak Warto mesti ridho. Iya. Itu sepakat itu. Loh iya, sehingga saya akan melakukan apa yang diridhoi Pak Warto, dan saya akan meninggalkan apa yang menimbulkan murka Pak Warto. Itu takwa. Iya. Dan dia iman. Iman dan takwa itulah yang membuat orang mendapatkan barokah dari bismillah. Tapi kalau tanpa itu, putus dari rahmat Allah, berkahnya kurang. Walaupun mungkin hasilnya banyak. Ya. Untungnya Pak, wah nggak kurang dari 50 juta. Iya, Ya. berkahnya nggak ada. Nanti bisa lebih parah. Karena apa? Murka Allah yang kau dapatkan. Iya. Bukan ridho Allah gitu loh. Artinya bukan berarti Allah kejam, tapi sikapmu itu loh yang membuat kamu menderita. Jadi kamu itu tersiksa oleh sikapmu sendiri yang keliru. Nggak mau ngikutin aturan main. Kan di dunia ini permainan. Sedangkan jurinya jelas, dia selalu jeli mengawasi permainan kita. Kok kamu main tidak sesuai dengan aturan main yang ditetapkan oleh juri. Pripun Pak Tarso? Seperti itu, Pak. Berarti kuncinya ini ada korelasi sama syahadat Pak Kiai. Oh ya. Jadi selama syahadatnya itu diterima, otomatis dia bisa menggunakan bismillah diterima juga. Oh ya iya. Ya kan gitu kan, ada korelasi kan. Iya. Syahadat itu penyaksian. Penyaksian. Bismillah itu praktek. Prakteknya kan. Iya, itu. Kalau kamu sudah menyaksikan Allah, nggak ada ilah kecuali Allah, ya udah apapun kau lakukan atas nama Allah. Atas nama Allah. Jangan buat akoni dong, atas nama Allah kau buat akoni. Iya. Betul nggak? Iya. Loh, wujudnya apa? Ketika engkau sudah melakukan itu, engkau akan mengejawantahkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, belas asih, pengasih dan penyayang. Ini akan tercipta di dalam masyarakat yang penuh dengan rasa kasih sayang. Itu artinya bismillah yang kamu ucapkan itu sudah menimbulkan daya cipta. Ada sesuatu yang kau ciptakan. Apa? Menciptakan suasana kehidupan yang adem, ayem, tentrem, penuh cinta dan kasih sayang. Itu namanya rahmatan lil alamin. Itu makna silaturahmi. Halo. Gitu aja kok. Bisa ya? Bisa. Sepakat, Pak? Sepakat. Gitu loh. Iya. Ayo, jangan kalah sama orang-orang. Iya. Orang-orang udah menciptakan macam-macam kita. Bismillah aja. Bismillah. Oke. Ayo. Jadi gini, Pak. Mengidentifikasi ya. Artinya itu kita bisa menyatakan atau mengetahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim seseorang itu menjadi berarti ketika itu menjadi suatu sikap Iya. dan sikap itu menghasilkan daya cipta. sikap atau menghasilkan daya cipta. Ada energi. Ada energi dari Bismillah. Dari Bismillah. Dan itu sumbernya dari sang sumber energi. Ojo diakoni kan atas nama dia. Iya. Lalu yang Sementara kita la haula Wala quwata illa billah. itu Muhammadiyah gimana? Soalnya kan awalnya nggak pakai Bismillah, langsung pakai. ya? Kamu nggak denger aja. Udah mati ya. Iya. Kan lu nggak boleh suudon. Boleh suzon itu kan fikih. Dan yang bagus malah Muhammadiyah menurut saya. Nah gimana tuh, Pak? Ya kebaikan itu kan nggak harus dicerita-ceritakan. Iya. Bisa dalam batin Bismillahirrahmanirrahim. Nah ngapain kita tuh Bismillahirrahmanirrahim? Ya itu ada unsur ini juga, riak juga. Nah, makanya sekali-kali usul, sekali-kali yuk sholat nggak pakai berisik. Ya sepakat tuh ya. Makanya sedikit-sedikit bang. Duh, di dalam fikih ada kok. Iya. Contoh, saya pernah ikutin kiai yang kalau sholat itu suaranya nggak pernah kedengeran. Secara fikih bagaimana solusi kalau kita tidak pernah mendengar suara bacaan imam? Maca dhewe. Paham nggak? Ya udah. Ya udah baca sendiri dong, nggak kedengeran. Nah, ketika di sana suara takbirnya pelan Pak, ke belakang nggak denger. Yang di belakang imam, kita kayak imam, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Nah, Penerjemah. Kayak di Mumbai ya. Bukan jadi apa sih namanya? Penyambung lidah. penyambung. Iya, penyambung lidah Bilal gitu. Itu kan tatanan fikih. Iya. Makanya coba sekali-kali sholatin nggak pakai berisik. Sah apa enggak? Sampai juga kalau sholat maghrib, subuh, isya di rumah sendirian kagak berisik. Hah? Iya. Berisik nggak? Iya. Iya, gitu aja kok. Di masalah itu. Di masalah ini gua nggak selesai, kan? Dia maunya begitu kok. Iya. Yang kamu mau kenceng ya udah kenceng, yang nggak mau kenceng ya udah nggak usah kenceng kan beres. Beres. Bener. Iya, Pak. Yang mau 20 ya udah 20, yang 8 ya 8, udah selesai. Iya. Pergi gak? Gimana Pak Tarot? Memang kalau bolak-balik Pak, kalau urusan fikih itu memang urusan juga kepentingan. Jadi tergantung kepentingannya mau diarahkan kemana. Kalau fikih itu di luar itu sih nggak ada masalah. Tapi udah urusan fikih itu kan tergantung yang menerjemahkan atau yang tergantung perawinya lah. Fikih itu dari dulu kan bermasalah karena fikih. Sedangkan kita berurusan dengan Sang Maha. Masa harus dibatas-batasi? Gitu. Udah secara syariat aja, udah ikutin aja syariatnya. Kenapa sih? Iya. Ikutin aturan main. Sekarang kita lagi main di mana? Ikutin aja aturan main di mana kita bermain. Betul. Lagi main poli, ikutin aturan main poli. Sama-sama di lapangan. Main futsal, ikutin aturan main futsal. Iya. Sesuai dengan peranmu masing-masing. Jadi back ya back, jadi penyerang ya penyerang, jadi kiper ya kiper. Ojo kiper malah nyerang terus, gawangnya kosong. Bola. Iya. Kan gitu, intinya jadi pemain yang baik. Jadi pemain yang baik. Udah selesai. Perannya macam-macam. Udah gitu Yuk, aja. pergi. Ayo.